وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم أحزاب وحده atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua. Hari ini kita berkumpul dalam suasana berberkah dan keagungan merayakan Idul Adha, hari raya besar umat Islam yang syarat akan makna spiritual dan sosial. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh tauhid dan seluruh aspek kehidupan baik dalam ibadah, akhlak maupun kepedulian sosial terhadap umatnya. Jamaah Idul Adha rahimahullah. Idul Adha tidak bisa dilepaskan dari kisah agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Sebuah kisah tentang menjadi imam dan kedudukan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih putranya yang sangat dicintainya, ia tidak menolak dan Ismail pun tidak menolak. Semua tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepatuhan ini yang berteladan bagi kita hari ini, bahwa ibadah kurban adalah manifestasi dari ketakwaan. Kurban bukan semata penyembelihan hewan, tapi penyembelihan ego, keakuan dan perkataan terhadap dunia. Inilah sisi spiritual dari kurban itu sendiri. Allah berfirman dalam surah Al-Ahad ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Bayyana Allahu ruhumha wa lanma'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kala yadhaqulha alaykum yurtakum
itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan. Demikianlah dia menunjukkannya untukmu agar kamu mengadukan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Quran surah Ahad ayat 37. Ayat ini menjadi penegas bahwa tujuan utama korban adalah menumbuhkan ketakwaan, bukan soal dosa atau kecilnya hewan, bukan soal jumlah atau nilainya, tapi soal keikhlasan hati yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Islam hanya ada ritual. Islam adalah agama yang menyatukan antara spiritualitas dan sosialitas. Ibadah korban bukan hanya antara hamba dan Tuhannya, tapi juga harus memberi dampak bagi manusia di sekitarnya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Korban alaihissalam mengucapkan diri juga kepada Allah, taqarrub bimanillah. Tapi juga ternyata kemudian berhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'innas yanfa'uhum lin-nas." Sebaik-baik manusia ada yang bermanfaat bagi manusia dan lainnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi al-Baihaqi. Mohon kemarin yang melakukan merupakan waktu yang sangat kuat untuk mengaplikasikan hadis ini. Pada momentum ini kita semua sudah mampu untuk berkorban, sangat dianjurkan untuk berkorban. Tujuannya selain sebagai bentuk bagi terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya, juga untuk menumbuhkan sikap hubungan sosial dan empati kepada sesama manusia. Tentunya dan puncak korban dalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Fasallu lirabbika wanhar." Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sebagai ibadah terdekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah Al-Nisa ayat 2. Di sini ada aspek sosial dari korban. Melalui perhatian dari Tuhan, kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang mungkin dalam menikmati kaki sepanjang tahun. Tuhan menyebabkan jurang antara si kaya dan si miskin, menguatkan solidaritas dan menumbuhkan rasa empati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Al-Hajj ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ja'alna lakum min sha'airillahi lakum fiha khair. Wadhkurullaha 'alayha sawab. Wa idza jabattum ila qulubihim minha wa ja'alna yang artinya unta-unta itu dijadikan untukmu sebagai bagian dari syiar agama Allah. Bagimu tetap kebaikan kepadanya, maka sebutkanlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya. Sedangkan unta itu dalam keadaan berdiri, dalam kaki patut dan kaki terikat. Lalu apabila telah letak ataupun mati, makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta-minta. Demikianlah kami telah menunjukkannya unta itu untuk mewakili kamu bersyukur. Quran surah Ahad ayat 36. Dalam artinya redaksi ini harus mengatakan bahwa kurban itu tidak selesai di kandang ataupun di masjid, tapi harus sampai ke jemaat dan orang-orang yang membutuhkan. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa tidak sempurna iman orang yang hanya berpikir tentang perutnya sendiri dan mengenyangkannya tanpa memperdulikan saudara dan tetangganya yang kelaparan. Dalam hadis yang berasal dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, sementara bertanya jawab pada sampai berumurnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ibadah kurban seharusnya tidak hanya menjadi simbol tahunan, tapi menjadi penunjuk bahwa kita hidup
berdampingan dengan saudara-saudara yang masih membutuhkan pertolongan. Jika kita mampu memelihara kurban, maka kita juga harus mampu membuka hati dan jangan untuk mampu yang hari. Bukan hanya hari ini, tapi sepanjang tahun. Mari kita bukan kurban sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan dengan melakukan hal-hal yang kita cintai karena Allah. Memiliki sifat pikir, dalam pikiran ada hal utama dalam berbagi. Membangun edukasi sosial, karena kita hidup sendiri dalam masyarakat. Mendistribusikan kekayaan agar tidak berputar pada golongan tertentu saja. Mudah-mudahan pada kurban memperkaya kami ukuah Islamiyah. Dan sampai kurban kita hanya menjadi ritual tadi, kemudian meninggalkan berteras dalam kehidupan. Dan sampai kita menjadi orang yang hanya memberi, dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Masyarakat muslimin rahimahullah. Jika kita benar-benar memahami makna Quran, maka kita akan menjadi pribadi yang bermanfaat, bertunduk dan ikhlas. Kita akan menyadari bahwa dunia ini hanyalah tempat ujian dan bahwa apa yang kita miliki adalah tujuan yang suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya. Bukan ada simbol kesenian kita untuk memberi, bahkan terhadap sesuatu yang kita cintai. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalu hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa tunfiqu min shay'in fa'allahu alim. Dan sekali tidak ada yang berhak kebajikan yang sempurna sebelum kamu mengingatkan sebagai harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah mengetahui tentangnya. Surah Al-Imran ayat 92. Maka di hari yang agung ini, marilah kita niatkan ibadah kurban dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya akan diterima di sisi Allah, tapi juga akan kita menjadi agen kebaikan bagi sesama manusia. Masyarakat muslimin rahimahullah. Demikianlah berpas kita ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua menjadi hamba yang berpasrah kepada Allah dengan terbentak. Dan juga semoga kita semua umat muslim bisa melaksanakan ibadah sunnah kurban. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yawmil karim. ونفعل وإياكم بما فيه